warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min haulin yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga kasih Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semuanya. Pertama-tama saya mengajak diri pribadi dan kita semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur merupakan ibadah. Ibadah itu kalau dalam versinya umat Islam, dan kayaknya ini cuma ada di dalam agama Islam. Konsep ibadah dalam Islam itu bukan cuma urusan di masjid saja, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Berbeda halnya dengan agama-agama yang lain. Kalau kita tanya agama yang lain, sudah ibadah atau belum? Jawabannya nanti, saya ibadahnya hari ini. Ibadahnya di tempat ini, harus di sini. Tapi kalau kita orang Islam itu, ibadah bisa dilakukan kapanpun. Dari mulai kita mau tidur sampai kita mau tidur lagi. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu semuanya 24 jam bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu pernah ada cerita, Pak, di Sumatera sana ada non muslim pergi melaut dengan yang muslim, satu perahu. Kemudian karena di laut ini kan lama, sampai berminggu-minggu, yang non muslim ini melihat orang Islam setiap 5 kali dalam sehari itu dia menghadap Tuhan. Apa? Sholat 5 waktu. Terus dia bilang apa? Kata yang non muslim ini, saya iri sama orang Islam, saya iri sama kamu. Kenapa? Kata dia, kamu tiap hari bisa ketemu dengan Tuhan. Saya ini udah 3 minggu nggak ketemu sama Tuhan. Kenapa? Tengah laut, Pak. Ini Masya Allah. Maka kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Karena ibadah dalam Islam itu, Pak, sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kapanpun ya dalam kehidupan kita ini hendaknya dijadikan semuanya, niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada suatu ucapan, suatu perbuatan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Makanya untuk urusan sedekah, sedekah itu bukan cuma dengan apa? Fulus. Bukan cuma dengan uang saja. Karena apa? Islam ini bersumber dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tahu tidak semua manusia itu punya harta. Nabi SAW menyebutkan apa? Tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Kita kalau ketemu sama teman kita terus senyum, itu juga bisa bernilai ibadah. Kemudian bacaan zikir kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu juga bagian daripada sedekah. Ya. Maka sekali lagi ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, manakala ibadah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu, kapan saja. Dulu Abdullah bin Abbas itu anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau Nabi Muhammad
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti ketemu sama Nabi Muhammad, nasabnya di mana? Di Abdul Muthalib. Berarti sepupunya Nabi Muhammad. Saya nggak tahu itu sepupu berapa kali. Satu kali apa dua kali? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sepupu dua kali. Sepupunya Nabi SAW. Dulu beliau pernah mengatakan, saya mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidur saya sebagaimana saya mengharap pahala dari Allah dalam salat saya. Kok bisa tidur diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena Allah memerintahkan kita untuk memberikan hak. Hak siapa? Hak yang punya hak dari kita semuanya. Keluarga punya hak, wajib kita tunaikan haknya. Tetangga punya hak, Allah punya hak, Nabi Muhammad punya hak, pemerintah kita punya hak, badan kita ada haknya juga. Apa haknya badan kita? Kalau capek istirahat, jangan dipaksain Pak. Ya, kalau siang sudah dodol sawit, malamnya harus istirahat. Ya, bukan berarti nggak boleh lembur Pak, ya boleh saja. Tapi apa? Kalau sudah capek istirahatkan, itu haknya badan kita. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, saya mengharapkan pahala dari Allah dari tidur saya sebagaimana saya mengharapkan pahala dari Allah dalam sholat saya. Nah, tadi kaitan dengan masalah bersyukur tadi. Syukur itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk banyak bersyukur. Washkuruli wa la takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kalian semua kepadaku dan jangan kufur. Jangan mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak bakal mampu kita untuk menghitungnya. Ya. Kadang sebagian di antara kita ini kufur nikmat, tidak merasakan kalau dirinya itu hidup penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dulu pernah ada orang yang ngadu kepada seorang alim. Dia ngadu apa? Mengadukan tentang kefakiran dia. Kalau bahasanya orang zaman sekarang ngeluh gitu Pak. Dia bilang katanya saya ini susah hidupnya. Kemudian orang alim tadi mengatakan, gimana kalau ada orang mau beli mata kamu seharga 100 juta, mau dijual nggak? Oh nggak mau, kalau dijual nanti hilang mata saya, nggak punya mata saya. Ginjalnya, kalau ada orang mau beli 200 juta, mau nggak kasih? Nggak mau. Terus dihitung satu-satu. Sampai kemudian dibilang, kamu itu kemana-mana bawa sekian ratus juta tapi masih bilang miskin terus. Ini karena apa? Kita tidak merasakan nikmat Allah pada kita. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah masih diberikan kesehatan. Ya. Kasih kesehatan sehingga kita bisa kumpul di masjid ini, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Ya. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kita ini pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Allah akan kasih, Allah akan tambahkan lagi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, ingat azab Allah itu sangat pedih. Kalau orang nggak bersyukur kepada Allah, ya, maka apa? Allah akan cabut nikmatnya. Allah akan memberikan apa? Azab kepada orang tersebut. Maka terlepas daripada itu semua, bersyukur merupakan ibadah yang Allah perintahkan. Washkuruli wa la takfur. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tema tentang keistimewaan ajaran agama Islam. Sebetulnya salah satunya sudah kita sebutkan di awal tadi, bahwa agama Islam itu punya banyak sekali keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Kenapa kita perlu untuk mengupas ini?
fungsinya. Kita tahu tentang keistimewaan agama Islam. Jawabannya tentu supaya kita lebih cinta dengan Islam. Orang bilang katanya tak kenal maka kenalan. Kalau nggak kenal sama Islam maka harus kenalan dulu sama Islam gitu. Apa sih Islam itu gitu kan? Karena sebagian di antara kita kadang waktu ditanya Islam itu apa? Macam-macam jawabannya. Islam itu kalau dulu anak-anak TPA diajarin Islam itu adalah Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu Islam. Bener. Salat 5 waktu. Tapi Islam bukan cuma itu. Islam bukan cuma sholat, karena Islam juga ada puasa, ada zakat, ada haji, ada syahadat, ada rukun Islam yang lima. Kita perlu bahas tentang fadhail atau keutamaan, keistimewaan agama Islam itu supaya kita ini tambah cinta dengan agama kita. Kalau orang nggak kenal apa sih Islam itu, bagaimana mungkin dia bisa mencintai Islam agamanya dia? Kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca zikir pagi sore. Di antara zikir yang kita baca itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, dan Islam sebagai agamaku. Ini kita baca terus, kita baca pagi sore. Maka satu aib kalau kita membaca kalimat tersebut, ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kita, ridho Islam sebagai agama kita, tapi pada waktu yang bersamaan ternyata kita nggak kenal Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, Islam itu kayak mana. Ya, maka jangan heran kalau ketika suatu masyarakat dia tidak mengenal, masyarakat Islam Pak ya, bukan masyarakat yang non muslim, masyarakat Islam, dia nggak kenal dengan Islam, jangan heran kalau kemudian dia kehilangan apa? Identitas dirinya, tidak bangga dengan keislamannya dia. Apa? Ya, makanya kalau orang itu nggak paham tentang apa itu Islam dan bagaimana keistimewaan agama Islam itu, dia mudah untuk apa? Apa istilahnya itu? Ya, dikasih syubhat, kalau bahasanya orang Arab itu. Apa syubhat? Kerancuan berpikir. Contoh misalkan ketika dulu rame-ramenya kasus, banyak muncul kasus bom bunuh diri. Nah, ini ciri-cirinya teroris itu apa? Batu belang, jenggote panjang, celananya cingkrang. Tahu ya Pak ya? Paham ya? Nggak paham ya sudah. Batu belang jidatnya hitam, kemudian jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Waduh. Ya, ini. Makasih. Atau mungkin heran, kagum ketika melihat ini ada non muslim bisa baca Quran. Nah, nanti kita akan lihat. Intinya bahwa ketika seseorang itu tidak memahami agamanya dengan baik, ini bahaya. Akan masuk orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam, berusaha untuk apa? Memalingkan dia dari agama Islam yang lurus ini. Mudah terpengaruh ketika tidak paham tentang hakikat agama Islam. Maka berangkat dari sini saya ingin membahas tentang keistimewaan agama Islam, dan nanti apa yang akan dibahas ini mungkin tidak semua keutamaan agama Islam itu kita bahas, karena keutamaan Islam itu sangat banyak sekali. Karena Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki banyak keutamaan Islam. Pertama kita masuk dulu tentang definisinya Islam. Apa sih Islam itu?
Kalau tadi versinya anak-anak TPA dulu, Islam itu dikatakan Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib gitu. Nah sekarang definisi yang benar tentang Islam itu apa? Islam itu kata para ulama maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu Islam. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kita secara utuh kepada siapa? Allah. Kita menyerahkan diri kita semuanya, hidup kita, mati kita persembahkan buat siapa? Allah. Jadi kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi hamba-hambanya Allah. Untuk menjadi hamba-hambanya Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu Islam. Islam itu yang pertama adalah agama tauhid. Karena Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kita secara utuh kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkan. Sebagian di antara kita ada yang membaca doa istiftah waktu salat itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini sebenarnya potongan surat di dalam Al-Quran ya, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa artinya? Kul inna sholati, katakan sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Apa sembelihan yang dimaksud? Kurban. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku semuanya aku persembahkan untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya tidak ada sekutu gimana? Kita itu beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh beribadah kepada yang lain. Apa ibadah? Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Apa itu Ustaz mahdhah ghairu mahdhah? Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang petunjuk pelaksanaannya sudah baku dari Allah. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Itu namanya ibadah mahdhah. Ya. Tidak boleh akal masuk di situ, nggak boleh. Ya. Kita nggak pernah nanya, kenapa waktu salat kita ngangkat takbirnya sampai mana Pak? Kalau ngangkat takbir Allahu Akbar sampai mana? Ada yang sampai sejajar dengan apa? Telinga, ada yang sejajar dengan bahunya. Allah. Kenapa sampai situ aja? Kenapa nggak boleh Allah atau ini? Nggak merdeka Pak. Waktu setelah takbir Allahu Akbar, di mana kita taruh? Di atas dada saya. Di atas dada di mana? Ada sebagian orang yang memahami di atas dada berarti di atasnya dada. Ada yang ekstrim, yang mungkin nggak membaca syarah daripada hadis tersebut, ditaruhnya di sini. Kenapa? Ini di atas dada. Nanggung Mas, jangan di sini. Di sini. Kan di atas dada. Di atas dada kata para ulama maknanya adalah ditaruh di depan. Ya, di mana naruhnya? Di antara dada sampai pusat. Kenapa kita taruh di sini? Tangan kanan di atas tangan kiri. Kenapa nggak yang kiri yang di atas yang kanan? Nah, waktu kita sholat 5 waktu, sholat subuh 2 rakaat. Padahal sholat subuh itu adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu kita seger habis tidur. Kenapa 2 rakaat? Sholat isya berapa rakaat Pak? Berapa rakaat Pak? Ada perbedaan pendapat gak ya kira-kira? Saya kalau beda pendapat di sini 3 rakaat saya pulang. Ya. Iya, kita sepakat sholat isya berapa rakaat? Padahal kita waktu isya itu waktu yang ya Allah, seharian habis kerja di kebun, habis ngarit, gitu ya, habis capek. Tapi kok 4 rakaat? Kenapa 4 rakaat?
nggak bisa kemudian kita rubah. Kita rubah aja sudah. Sebagai gantinya, sholat subuhnya nanti yang 4 rakaat, sholat isyanya dipotong jadi 2 rakaat. Boleh? Ini namanya ibadah mahdhah, ibadah kok. Ada lagi yang lain namanya ibadah ghairul mahdhah. Ibadah ghairul mahdhah itu adalah amalan-amalan yang sifatnya ya sifatnya mubah, hukumnya boleh, tapi bisa diniatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi seperti perkataan Abdullah bin Abbas tadi, saya mengharap pahala dari Allah dari tidur saya sebagaimana saya mengharap pahala dari salat kita. Nah, dalam surat tadi atau dalam bacaan istiftah yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihanku, ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, matiku, semuanya aku persembahkan buat siapa? Buat Allah Azza wa Jalla. Berarti kita hidup di dunia ini untuk siapa? Untuk Allah. Itulah ciri Islam. Islam itu ciri khasnya yang pertama adalah agama tauhid. Jadi dalam Islam itu tidak ada keyakinan ini cincin nanti bisa bawa apa? Penglaris. Ya, kalau nanti pakai cincin ini orang jadi jatuh cinta sama saya. Gitu ya. Mempercayai adanya kekuatan gaib pada benda-benda tertentu. Ini ada dalam Islam. Semuanya kita serahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka lawan kata daripada tauhid adalah apa? Kesyirikan kepada Allah. Kalau tauhid itu Islam, kalau lawan katanya adalah apa? Kesyirikan. Apa itu syirik? Orang kadang waktu ditanya, apa sih yang dimaksud dengan syirik? Syirik itu tanda tak mampu. Wah, itu iri. Ya, kan beda kan? Sebagian orang di kampung itu kadang-kadang apa? Ketika lihat tetangganya beli apa, bisa beli motor baru, ya, hatinya sakit. Nggak usah sirik. Itu bukan sirik, itu hasad namanya, iri. Ya, itu sirik bahasa Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau sirik bahasa Arab maksudnya apa? Syirik itu lawan kata dari tauhid. Kalau tauhid itu menunggalkan Allah dalam ibadah, berarti kalau syirik menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Jadi orang berbuat syirik kepada Allah itu bukan cuma sekedar beribadah kepada selain Allah. Kalau ada orang sujud kepada patung, apakah dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Iya. Tapi apakah dia dikatakan bentuk kesyirikan cuma itu? Enggak. Karena syirik itu tadi menduakan Allah. Kita beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Padahal dalam sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau menyembah beribadah ya, hanya kepada Allah kita beribadah. Memohon pertolongannya gimana? Kalau kita minta tolong sama teman kita, Mas, tolong buatkan, minta tolong sama Mas Samiji misalkan, bikinkan kanopi di rumah saya. Itu nggak boleh. Oh, kalau yang seperti itu boleh. Kenapa? Karena itu mampu dilakukan oleh manusia. Yang dimaksud memohon pertolongan di sini adalah pertolongan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah saja. Contohnya apa? Contohnya misalkan minta panjang umur. Saya minta tolong Allah, tolong panjangkan umur saya, bisa? Nggak bisa, saya jangan tahu umurnya berapa. Ya kan? Ya? Iya, disuntik ya. Atau contoh yang lain, ya, saya minta tolong sama saya banyak yang kenal ya. Pak, tolong panjangkan umur saya. Tadi sudah. Pak, tolong masukkan saya ke dalam surga. Bisa? Tidak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya siapa?
kita minta tolong sama Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhomu dan masuk surga. Contoh yang lain apa? Misalkan minta tolong dibanyakin rezekinya. Siapa yang bisa memberikan rezeki? Allah Azza wa Jalla. Lewat siapa? Lewat manusia. Manusia kita kerja sama orang, dapat duit dari orang, itu perantara, Pak. Itu perantara. Kita kerja di kebun kita, kerja di sawah kita, dapat uang karena itu wasilah. Itu perantara. Hakikat yang memberikan rezeki itu kepada kita siapa? Allah. Orang punya kebun, sudah tanam, bisa nggak panennya gagal? Bisa. Kalau Allah berkehendak, dapat duit? Enggak. Itu tanda bahwa Allah lah yang sebetulnya memberikan rezeki kepada kita. Maka dalam beribadah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah. Dan di antara bentuk ibadah yang sangat agung itu apa? Doa. Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi bapak-bapak kalau berdoa jangan apa? Jangan apa istilahnya itu? Jangan malas-malas berdoa itu. Sering-sering berdoa. Itu ibadah. Kita dalam hidup kita itu banyak hajat yang kita butuhkan. Minta sama Allah. Kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tak pernah minta sama Allah, Allah marah sama dia. Karena ketika orang itu berdoa, berarti dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia minta kepada Allah, menegadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, Allahumma. Apa yang dia minta? Tentu permintaan saya beda dengan permintaan bapak-bapak ya. Kita minta apa saja. Bahkan untuk hal-hal yang sepele, Pak. Nabi ngajarin kita, ya, kalau tali sendal kita itu putus, minta gantinya sama siapa? Sama Allah. Ganti sama Allah. Minta. Ketika kita berdoa, itu ibadah. Urusan dikabulkan atau enggak itu nomor sekian. Karena kadang-kadang sebagian kita ini malas berdoa. Ketika ditanya kenapa nggak berdoa, udah lama minta sama Allah nggak dikasih-kasih. Ya, ini termasuk orang yang terburu-buru. Namanya minta kepada Allah itu jangan maksa. Ya, karena kita ini hamba, sedangkan Allah adalah Tuhannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti kasih. Tapi bentuknya bisa jadi langsung dikabulkan atau ditunda pengabulannya. Ditunda pengabulannya. Nanti diganti dengan yang semisal. Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu berdoa kepada Allah yang Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Ini Nabi yang berdoa, Nabi Ibrahim yang mendapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, orang yang paling dekat sama Allah, Nabi. Berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniai saya anak yang soleh. Itu berdoa dari semenjak punya istri. Ya. Kapan beliau dikabulkan doanya? Tahu? Ada yang tahu berapa usia Nabi Ibrahim punya anak? 80 tahun. Di umur 80 tahun baru dikasih anak. Dari istrinya yang kedua, siapa? Hajar. Siapa anaknya? Ismail alaihissalam. 80 tahun baru dikasih sama Allah. Kita baru kemarin sore doa, sehari nggak dikabulkan, langsung apa? Nggak usah doa lagi. Kenapa? Ini. Bisa jadi doa kita itu ada apa? Pertama, kalau memang itu belum dikabulkan oleh Allah, coba periksa. Jangan-jangan doanya jelek. Ya, mendoakan keburukan misalkan. Padahal itu dilarang sama Nabi SAW. Tad'u ala abnaikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak dan keluarga kalian. Kemudian yang kedua bisa jadi kita melakukan penghalang-penghalang doa. Kita berdoa kepada Allah tapi makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakai bajunya bukan baju yang haram, bajunya nggak haram, tapi cara mendapatkannya yang haram.
nipu dan segala macam. Kayak mana doanya mau dikabulkan sedangkan dia kotor seperti itu. Jadi, maka doa. Maka dalam Islam diajarkan kalau berdoa ibadah, doa itu ibadah, minta kepada Allah. Kapan dia menjadi perbuatan syirik? Kalau dia berdoa kepada Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Ada pohon keramat, pohon besar. Kalau orang datang ke situ nanti kabul doanya, harapannya. Ya, ini bagian daripada apa? Untuk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi yang pertama, Islam itu adalah agama tauhid. Karena maksud atau makna daripada Islam adalah menyerahkan diri kita secara utuh. Semuanya kita persembahkan untuk Allah. Karena memang kita hidup di dunia ini untuk menjadi hamba-hamba Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kita tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, laksanakan. Segala larangan-larangan tinggalkan. Kalau melaksanakan perintah dikaitkan dengan kemampuan. Kenapa? Karena orang itu punya kemampuan yang bermacam-macam, tidak sama. Dan inilah bentuk keistimewaan yang mungkin yang kesekian dalam Islam. Bahwa syariat agama Islam ini ketika Allah perintahkan sesuatu dikaitkan dengan kemampuan. Contoh, satu perintah dalam Islam diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang nggak mampu berpuasa di bulan Ramadan. Siapa? Orang sakit, anak-anak, ya kan? Kalau orang sakit mau dipaksain, meninggal nanti. Ya. Untuk urusan sholat diperintahkan dalam keadaan berdiri. Kalau nggak mampu sholat dalam keadaan berdiri, kakinya nggak ada misalkan, atau kakinya ada tapi lagi sakit, boleh sholat dalam keadaan duduk. Kenapa? Nggak mampu. Dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Allah perintahkan untuk pergi berhaji. Nah, ya, ada kemampuan tapi kuotanya belum sampai. Ya. Berapa tahun sekarang Pak? Masa tunggunya 25 tahun. Kalau sekarang umurnya sudah 40 tahun berarti 65 tahun baru berangkat. Ya. Masya Allah. Allah perintahkan untuk berhaji. Karena itu bagian daripada rukun Islam yang lain. Tapi nggak semua orang mampu. Nggak semua orang punya biaya untuk apa melaksanakan ibadah haji. Maka subhanallah. Untuk melaksanakan kewajiban dikaitkan dengan kemampuan. Tapi kalau meninggalkan larangan tidak dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Jangan dibalik ya Pak. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti melaksanakan perintah ya melaksanakan kalau meninggalkan larangan semampunya. Kalau melaksanakan apa? Perintah ya semaunya. Gitu ya. Ini bahaya nanti. Kenapa meninggalkan larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan? Karena pada asalnya semua orang itu bisa meninggalkan, tidak melakukan sesuatu. Contoh, Allah melarang kita berbuat zina. Semua orang bisa meninggalkan perbuatan zina. Allah melarang kita untuk mencuri. Semua orang bisa tidak mencuri. Ya bisa. Ya. Allah melarang kita meninggalkan minum khamr. Melarang kita nggak boleh minum khamr. Semua orang bisa meninggalkan minum khamr. Maka dalam Islam perintah dilaksanakan sesuai kemampuan, kemudian apa? Meninggalkan larangan secara mutlak. Apa yang dilakukan oleh Allah tinggalkan. Ini definisi Islam yang kedua, ya. Yang pertama tadi apa? Tauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang ketiga apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang ketiga adalah bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, maka nggak bisa dicampur itu antara Islam dengan kesyirikan. Ini keutamaan Islam yang pertama. Kemudian keutamaan Islam yang kedua, Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kesempurnaan Islam ini di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah berfirman di sana, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakumul Islama dinan, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ayat ini menginformasikan pada kita 3 hal. Yang pertama apa? Disempurnakannya agama Islam. Yang kedua, dicukupkan nikmat bagi umat Islam. Yang ketiga, Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Makanya Pak, kalau ada yang bilang semua agama sama, dulu. Allah bilang dalam ayat ini ayat Al-Quran, kitab suci kita yang ngomong. Allah yang bilang bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah cuma satu, apa? Islam. Waraditu lakumul Islam. Aku sudah ridho Islam sebagai agamaku. Ya? 3 hal. Ayat ini turun pada waktu haji wada, dan termasuk ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu kita tahu Bapak-bapak sekalian bahwa Al-Quran itu turun kepada kita tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau kitab-kitab suci sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, menerima kitab Taurat yang menjadi pegangannya orang-orang Yahudi itu. Ya, itu setelah Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah selama 40 hari di Bukit Tursi. Turun kitab dalam bentuk satu apa? Sudah jadi satu kitab. Beda halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad tidak kayak gitu. Tapi turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu per ayat. Jadi ketika ada satu kejadian, turun ayat Al-Quran. Ada kejadian, turun ayat Al-Quran. Ada pertanyaan, Nabi gak bisa jawab, turun ayat Al-Quran. Makanya kita tahu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Padahal surat Al-Alaq itu ada berapa ayat? 19 ayat. Cuma pada waktu itu pertama kali turun 5 ayat. Kenapa? Karena memang ayat Al-Quran itu menjawab semua permasalahan yang terjadi pada manusia. Maka ini Masya Allah, nggak ada kitab suci yang selengkap Al-Quran. Semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Semuanya diterangkan. Karena memang Al-Quran ini adalah kitab paling terakhir yang Allah turunkan sebagai panduan manusia untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi kitab yang diturunkan Allah setelah Al-Quran. Nggak ada lagi. Maka Al-Quran lengkap, semuanya diterangkan dalam Al-Quran, semuanya diterangkan. Percaya nggak Pak? Al-Quran itu menerangkan semuanya. Sampai urusan bikin meja ini diajarin dalam Al-Quran. Ada ayat di dalam Al-Quran. Paham nggak maksud saya Pak? Cara dodos yang benar diajarin nggak dalam Al-Quran? Diajarin Pak. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Memang bunyinya bukan cara mendodos yang benar, bukan gitu ya. Cara bikin meja diajarin, detail diajarin. Memang bunyinya bukan siapkan kayunya pakai gergaji, bukan gitu. Bunyi ayatnya gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Kalau pengen tahu gimana caranya bikin meja, tanya sama ahlinya atau tanya sama ahli. Kalau pengen tahu gimana caranya bikin bangunan yang bagus,
Yang kuat, yang kokoh, campuran pasirnya berapa, ya, kemudian semennya bertanya ahlinya. Tanya ahli. Allah perintahkan, diajarin dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, kembali kepada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, surat Al-Maidah ayat 3. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Jadi waktu itu Umar bin Khattab ya, menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Berarti apa? Nabi sudah meninggal atau masih hidup? Paham nggak maksud ceritanya kita ini? Waktu itu ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, dia ngomong gini. Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang Islam, ayatun fi kitabikum taqra'una." Ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. "Lau alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalikal yawm 'idan." Seandainya ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, pasti kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan. Kenapa? Karena itu ayat yang luar biasa. Kalau itu ayat turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai apa? Perayaan, karena saking agungnya ayat tersebut. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ayyu ayatin?" Ayat yang mana? Terus kata orang Yahudi tadi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ada yang aneh nggak? Apa anehnya? Orang Yahudi itu baca ayat itu dan bacanya nggak pakai apa? Mushaf Al-Quran. Berarti dia apa? Halo? Berarti dia apa? Hafal Al-Quran, Pak. Orang Yahudi ini kan dia bilang, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kalian orang Islam. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan ayat itu, turunnya ayat itu sebagai hari perayaan." Itu ayat yang luar biasa. Kata Umar, ayat yang mana? Kata dia, "Al-yawma akmaltu lakum." Berarti apa? Maka jangan heran Pak kalau ada non-muslim hafal. Karena Al-Quran itu mudah untuk dihafal, mudah banget. Dan itu salah satu cara Allah menjaga Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Kalau kitab-kitab suci yang lain itu udah berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Versi aslinya nggak ada. Kenapa? Karena bahasa yang dipakai itu udah beda. Lain halnya dengan kitab suci kita Al-Quran. Kitab suci kita Al-Quran, bahasa yang dipakai dalam Al-Quran itu dituturkan oleh manusia sampai hari ini, sampai detik ini. Seandainya Nabi Muhammad hidup lagi, terus ngomong sama kita paham apa yang diucapkan oleh Nabi. Kita yang dimaksud orang yang belajar bahasa Arab, paham apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ciri, itu keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama Islam. Ya subhanallah. Masuk waktu Isya. Allah musta'an. Kayaknya kita cukupkan sampai pertemuan pertama sampai di sini dulu ya. Apa namanya? Yang kedua tadi apa? Islam itu adalah agama yang sempurna. Insyaallah nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Saya mohon maaf kelewatan waktunya. Mungkin diingatkan kali ya kalau seandainya saya nanti ngisi 10 menit lagi. Ini mau azan dulu atau bagaimana? Atau kita cukupkan aja? Azan dulu terus boleh tanya jawab setelah itu berapa menit Pak? Wah 30 menit sampai jam 8. Baik, mangga azan dulu kalau itu. Nanti kita lanjut untuk tanya jawabnya.
langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu masih baik. Kosong dan jamak. Orang yang bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya, yang pertama terkait dengan masalah doa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, doa yang baik. Doa-doa keburukan, doa-doa yang jelek itu tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan dakwatul mazlum yustajab lahu, bahwa doa orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan. Ketika orang yang terzalimi berdoa, terserah kita mau minta apa aja sama Allah kan. Kita minta sama Allah, ya Allah balaslah orang yang sudah menzalimi saya, ya, dengan apa? Dengan balasan yang setimpal. Kabul, itu kan buruk Ustaz. Enggak, itu baik Pak. Kenapa baiknya? Karena baiknya itu kalau orang berbuat buruk kepada kita, baiknya boleh dibalas dengan yang semisal. Ini indahnya agama kita juga nih, agama Islam. Agama Islam itu bukan agama yang mengatakan kalau dipukul pipi kanan kasih pipi kiri. Enggak. Islam ngajarin kita kalau dipukul pipi kanan boleh balas, tapi yang setimpal. Jangan dipukulnya sekali, balasnya 3 kali. Itu kita yang berbuat zalim. Ya. Tapi apa? Boleh membalas dengan yang semisal. Kalau memberi maaf itu yang lebih baik. Itu yang diajarin sama agama kita. Maka kita kayak orang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang berbuat zalim kepada kita. Atau seperti kemarin, ada seruan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendoakan kunut nazilah perihal penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu kan kita doain keburukan buat mereka kan. Artinya apa? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghancurkan mereka, membalas kejahatan mereka dengan yang setimpal gitu kan. Ini kan kelihatannya apa? Mendoakan keburukan. Tapi sebetulnya itu bukan keburukan, kebaikan. Kenapa? Karena dia yang mulai terlebih dahulu. Kita nggak pernah mulai. Karena kita dizalimi, maka kemudian kita berdoa minta sama Allah. Dan ini yang paling baik kita kasih sekarang. Kalau kita nggak bisa bantu saudara-saudara kita dengan harta, kita minimal dengan apa? Doa. Kita punya Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita dizalimi oleh orang lain, boleh nggak kita mendoakan keburukan untuk orang tersebut? Boleh, dan ini kebaikan. Yang maksud saya tadi itu kita tidak boleh mendoakan keburukan. Tadi orang nggak punya salah apa-apa sama kita, tiba-tiba kita doakan keburukan untuknya. Atau mungkin anak-anak kita. Kadang-kadang yang namanya orang tua ini kesal sama anaknya. Ya, mungkin anaknya berbuat zalim kepada orang tua. Ini dilarang sama Nabi. Nabi mengatakan datang anak abunai. Kenapa? Khawatirnya nanti kalau diijabahin doanya, kabulkan oleh yang susah siapa? Kita sendiri. Maka dilarang sama Nabi jangan. Nggak boleh mendoakan keburukan. Atau mendoakan untuk apa? Memutus silaturahmi. Karena mungkin berselisih sama saudaranya. Yang biasanya jadi bahan perselisihan itu harta warisan biasanya. Ya, kakak sama adik sama saudara ribut gara-gara masalah itu. Terus mendoakan keburukan, ini dilarang sama Allah. Nah, seperti itu. Adapun kalau misalkan kita dizalimi, kemudian kita mendoakan, itu apa? Itu bukan mendoakan keburukan. Justru itu yang memang perlu untuk kita lakukan, karena kita punya Allah Azza wa Jalla. Kita nggak berani balas. Kita nggak berani balas karena kita nggak punya kekuatan. Seperti saudara kita yang ada di Palestina, gimana itu membantu?
mau pakai senjata datang ke sana, mau apa namanya, saya mau berjihad, Allahu Akbar, berangkat ke sana. Jihad dalam Islam itu ada aturannya, nggak bisa Pak sembarangan, harus izin sama pemerintah dulu, izin sama Pak Jokowi. Ya, kalau diizinkan silakan, kalau nggak diizinkan nggak usah, nggak boleh. Ya, yang seperti itu. Kan? Nah, ini malu, kan doakan keburukan untuk mereka. Yang seperti ini, apa ya? Kemudian yang kedua tentang kaitan jamak dan qasar. Betul. Qasar itu untuk jamak qasar, dua-duanya, di jamak dan di qasar. Jamak itu apa? Jamak itu menggabungkan dua sholat di satu waktu. Ada takdim, ada takhir. Kalau takdim berarti dilakukan di awal waktu. Contoh, kita safar ke Balikpapan sampai di Longkis masuk waktu zuhur, kita sholat asar sekalian. Itu namanya jamak takdim. Ya. Atau sampai ke Balikpapan aja lah nanti sholatnya. Sampai di Balikpapan waktu asar, belum sholat zuhur. Sholat zuhur dulu baru sholat asar. Jangan dibalik Pak ya. Jangan kita udah dapat jamaah nih di Balikpapan, sholat apa? Asar. Dan kalau begitu sholat asar dulu baru sholat zuhur. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Urutannya zuhur dulu baru asar. Jangan asar dulu baru zuhur. Itu menyalahin SOP ya. Menyalahin aturan, nggak boleh. Nah, jadi meskipun kita dapatnya asar, jamaah asar misalkan, sholat zuhur, dua rakaat, niatkan, imamnya sholat asar, nggak apa-apa, kita beda niat dengan imam, boleh. Ada riwayat yang menyebutkan sahabat sholat berjamaah dengan Nabi, kemudian pulang ke kampungnya, ternyata di kampungnya belum sholat isya, dia jadi imam. Sholat apa itu? Sholatnya dua kali. Sholat isya ya, bukan sholat isya, imamnya sholat sunnah, makmumnya nanti melengkapi dua rakaatnya. Paham Pak ya? Jadi untuk jamak qasar itu apa? Tadi jamak takdim, jamak takhir. Kemudian untuk qasar itu apa? Qasar itu bahasa kata qasara yaksiru, qasran, artinya apa? Mau dipotong, dipendekin. Ya, mengqasar sholat maksudnya memendekkan atau mengurangi jumlah rakaat dalam sholat. Yang diqasar pun sholat tertentu Pak, nggak semua sholat. Jangan dengar jamak qasar ini ya, maghrib saya potong jadi qasar, jadi berapa rakaat? 1,5. Sholat subuh diqasar jadi 1 rakaat, ini ajaran dari mana? Qasar itu ada aturannya gitu. Ada aturannya. Yang diqasar itu cuma sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib enggak? Iya, tiga sholat aja ya, jangan ditambahin, coba 3 sholat. Jamak qasar itu haknya siapa? Musafir, untuk orang yang safar. Adapun jamak boleh dilakukan oleh orang yang mukim. Boleh dilakukan oleh orang yang mukim. Kapan waktunya? Ya. Kapan waktunya? Pada asalnya Pak, kita diperintahkan sholat tepat pada waktunya. Kecuali kalau ada uzur. Ya, misalkan gini kita melaksanakan kajian, mungkin waktunya dimundurkan sedikit ya, sampai lewat waktunya, bukan lewat keluar waktunya enggak ya, tapi maksudnya lewat gitu waktunya, itu nggak apa-apa, boleh yang kayak begitu. Tapi untuk jamak tadi ini dilakukan untuk orang-orang yang punya uzur. Contoh apa? Misalkan dokter mau operasi jam berapa, operasinya itu jam 2 siang, diperkirakan operasinya selesai sampai jam 7 malam misalkan. Gimana sholatnya? Ya kan? Nggak sholat lah. Kenapa? Kan ada uzur ya? Enggak. Sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada uzurnya, nggak ada ditinggalkan. Kalau puasa ada uzurnya. Orang sakit boleh nggak puasa, orang safar boleh nggak puasa. Tapi kalau sholat nggak ada, kecuali perempuan. Kalau perempuan ada uzurnya, boleh dia tidak sholat. Ya, ada tamu bulanan. Kalau laki-laki nggak sholat, kenapa nggak sholat? Mau dibilang masih kecil, udah kumisan, gitu ya. Jadi kalau ada tadi kasus tadi Pak dokter yang mau operasi tadi, jangan sholat.
Jangan nanti waktu ini, waktu asar ya, saya tinggal dulu. Orang udah dibelah perutnya. Jangan ditinggal. Yang dilakukan apa? Waktu dia sholat zuhur, sholat di jamak. Jamaknya apa? Zuhur, asar, maghrib. Karena nanti waktu isya dia masih datang. Gitu. Paham ya? Atau yang kedua misalkan, ya, yang kedua misalkan apa? Untuk orang yang di jamak ya, sholatnya hujan, di antara uzur boleh, sakit stroke yang menyusahkan mungkin bisa. Ya. Kemudian apa? Waktu hujan ini diantara sunnah Pak, sunnah Nabi itu kalau waktu hujan boleh. Saya bilang boleh Pak ya, bukan harus. Jangan nanti ini hujan kata Ustaz Masud sholatnya harus enggak, bukan harus, ini boleh. Dan itu tergantung imam rawatib dengan mempertimbangkan apa? Kepayahan jamaah untuk hadir di sholat isya-nya ke masjid. Zaman dulu kalau hujan becek jalanan. Jadi dia nggak bolak-balik, digabung salatnya jadi satu. Paham ya? Nah, kemudian yang tadi ditanyakan apakah ini berlangsung terus? Jawabannya enggak. Karena pada asalnya sholat itu yang paling utama dilakukan tepat pada waktunya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdol? Wahai Rasul, apa amalan yang paling afdol? Kata Nabi, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Dan Allah mencela itu orang-orang yang menunda-nunda sholat itu. Ya, Allah mencela. Apa kata Allah? Fawailul lil musolli. Celaka orang-orang yang sholat. Ini ayat ini dipakai sama orang-orang yang gak suka sama Islam. Bilang apa? Gak usah sholat kamu. Kenapa? Allah mencela orang yang sholat. Kata Allah, fawailul lil musolli. Titik. Padahal ada lanjutannya ayatnya. Makanya nafsirkan Al-Quran gak boleh pakai ini, gak boleh. Lihat kitabnya bagaimana para ulama menafsirkan ayat itu. Ayat itu tafsirannya ada pada ayat selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya? Celaka orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa definisi lalai dalam sholatnya? Kata para ulama, satu, orang lalai dalam sholatnya itu sholat, apa istilahnya? Tidak menyempurnakan rukun dan syaratnya. Tidak tumakninah. Sholatnya gerakannya cepat. Berapa? Salat tarawih 21 rakaat 7 menit. Nah, itu Masya Allah cepat. Ini apa? Dilarang sama Nabi, masuk dalam kategori orang yang lalai dalam sholat. Satu, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, rukunnya tadi. Kemudian yang kedua, makna alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang menunda-nunda waktu sholat. Waktu sholat zuhur jam 12 lewat 10, nanti masih panjang, nanti sampai nggak sholatnya, keluar waktunya, masuk waktu asar dia belum sholat. Ini yang dimaksud alladzina hum an sholatihim fawailul lil musolli, celaka orang-orang Islam yang kayak begini. Nah, jadi untuk jamak tadi, kalau memang ada uzur yang mengharuskan kita menggabungkan dua sholat, silakan dilakukan, boleh. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ya. Karena yang namanya rukhsah itu diambil sesuai dengan kadarnya. Kemarin waktu COVID kita boleh sholat renggang-renggang. Gitu. Sekarang jangan mengamalkan yang kemarin. Kenapa? Udah beda keadaannya. Gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, saya kira kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kita kepada agama kita dan membangkitkan semangat kita semua untuk mengenal agama kita lebih dalam. Karena orang yang semakin belajar tentang Islam, maka pasti akan semakin cinta dia dengan agamanya, dengan agama Islam. Kalau kita tidak mencintai agama kita, maka bagaimana kita bisa melaksanakan Islam kita dengan baik. Ini saja mungkin Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Kita
kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.